Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut untuk bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan keimanan, sehingga kita dalam pembelajaran hari ini bisa melaksanakan dengan baik. Anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Untuk itu anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Untuk selanjutnya, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anakku semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan mereview bab 1 tentang sejarah Daulah Abbasiyah. Materi ini merupakan materi sejarah kebudayaan Islam di kelas 8. Masih bersama dengan Bu Almaidah SPD. Anak-anakku, pada bagian yang pertama saya sampaikan tentang kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anakku semua, kita mulai dengan peta konsep yang sudah tampak di depan layar kalian masing-masing. Coba kalian perhatikan sejarah Daulah Abbasiyah. Materi yang akan saya sampaikan ada 4 bagian. Bagian yang pertama tentang faktor-faktor kemunduran dari Daulah Umayyah. Yang kedua, berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, silsilah khalifah dari Daulah Abbasiyah. Dan yang terakhir, kemunduran dari Daulah Abbasiyah itu sendiri. Oke anak-anak, apakah kalian sudah siap? Oke, kita mulai bagian yang pertama. Kita bahas anak-anak tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keruntuhan dari dinasti Umayyah. Jadi anak-anak, faktor-faktor keruntuhan ini penting karena Daulah Abbasiyah itu merupakan penerus dari kekhalifahan sebelumnya, yakni pemerintahan dari Daulah Umayyah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah ini runtuh, yang pertama adalah gaya hidup mewah yang ditampilkan oleh para khalifah. Kebiasaan pesta dan berfoya-foya di kalangan istana menjadi faktor penyebab rendahnya moralitas mereka, di samping mengganggu keuangan negara. Faktor yang kedua yakni munculnya gerakan perlawanan. Gerakan perlawanan yang dimaksud yaitu suatu gerakan yang mana gerakan-gerakan tersebut muncul dari kelompok-kelompok yang menyatakan merasa kecewa atas kekhalifahan dari Daulah Umayyah. Selanjutnya, yang ketiga yakni perpecahan kelompok suku Arab Utara dan juga suku Arab Selatan.
Karena perpecahan kelompok inilah menjadikan posisi dari dinasti Umayyah semakin lama semakin melemah. Selanjutnya ada anak yang keempat, yakni adanya kekecewaan ulama dan tokoh agama. Hal ini disampaikan karena sang Khalifah Marwan bin Muhammad dinilai dalam setiap kebijakannya tidak memiliki tendensi keagamaan. Selanjutnya yang kelima, yakni wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, yakni khalifah terakhir dari Daulah Umayyah setelah kalah dalam pertempuran di tepi sungai Zab, Irak di tahun 132 Hijriah. Anak-anakku semua, jadi itulah faktor-faktor yang menyebabkan semakin lama dinasti Umayyah mengalami kemunduran. Selanjutnya anak-anakku, bagaimanakah proses terbentuknya dinasti Abbasiyah? Sesuai dengan keterangan yang sudah Bu El sampaikan, jadi golongan-golongan yang merasa kecewa tadi dipimpin oleh kelompok keturunan Abbas membentuk kekuatan yang baru yang bertujuan untuk meruntuhkan dinasti Bani Umayyah. Anak-anakku, sampai di sini Bu Al ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalian ambil kertas untuk menulis pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, sebutkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan dinasti Umayyah mengalami kemunduran. Selanjutnya, anak-anakku, kalian bisa memperhatikan gambar berikut ini. Di layar kalian ada kota Baghdad, sedangkan di bawahnya kota Baghdad. Ketika zaman dulu, kota Baghdad juga dikenal sebagai kota bundar karena bentuknya memang seperti bundar melingkar begitu. Anak-anakku sekalian, apa sebenarnya kaitannya dinasti Abbasiyah dengan kota Baghdad? Ayo kalian cari jawabannya. Anak-anakku, dinasti Abbasiyah berdiri sekitar tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Selanjutnya anak-anakku, dinasti Abbasiyah adalah pemerintahan daulah negara yang melanjutkan kekuasaan dari pemerintahan dinasti Umayyah. Selanjutnya, penamaan dinasti Abbasiyah itu diambil dari para pendiri dan penguasa dinasti ini yang merupakan keturunan dari Al-Abbas. Selanjutnya, Al-Abbas itu siapa, Nana? Al-Abbas adalah paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termuda, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau adalah Abu Abbas As-Sofan. Selanjutnya, anakku, berkuasa mulai tahun 750 Masehi. Selanjutnya memindahkan ibu kota negara yang awalnya terletak di kota Damaskus. Menurut usulan dari Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, dipilihlah kota Baghdad sebagai ibu kota negara pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, anak-anak, bagaimana? Apa kaitannya kota Baghdad dengan dinasti Abbasiyah? Oke, berarti kalian harus menjawab pertanyaan dari saya. Apa hubungan kota Baghdad dengan dinasti Bani Abbasiyah? Jelaskan sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Nah, beginilah anak-anak proses berdirinya dari dinasti Abbasiyah. Kelompok-kelompok yang menginginkan meruntuhkan
kekuasaan dari dinasti Umayyah, mereka sudah menggalang kekuatan sejak pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau yang dikenal dengan Umar II. Adapun tokohnya dari Abbasiyah adalah Ali bin Abdullah bin Abbas. Adapun kegiatannya, beliau menyusun dan merencanakan gerakan melalui propaganda. Adapun pusat kegiatannya yakni berada di kota Al-Humaimah. Selanjutnya anakku, pada masa Khalifah Hisham, Muhammad bin Ali, tokoh dari Abbasiyah, melakukan kegiatan yakni memperluas daerah gerakan, menjadikan 3 kota utama sebagai pusat usaha dakwah. 3 kota tersebut yakni Al-Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Selanjutnya anakku, Ibrahim Al-Imam. Ibrahim Al-Imam hidup pada masa Marwan yang kedua. Marwan yang kedua adalah khalifah yang terakhir dari dinasti Umayyah. Selanjutnya anakku, apa yang dilakukan oleh Khalifah Marwan yang kedua? Dengan Panglima Abu Muslim Al-Khurasani, beliau dapat merebut kekuasaan dari dinasti Abbasiyah. Abu Abbas As-Sofa mengadakan perlawanan dan pertempuran dengan pasukan Umayyah, sedangkan pasukan Al-Abbas dapat mengalahkannya. Pertempuran tersebut dilakukan oleh keduanya di wilayah Zabhulu, sehingga perang tersebut dikenal dengan sebutan Perang Zab. Selanjutnya Abu Ja'far Al-Mansur melakukan pengamanan kekuasaan dan memindahkan ibu kota Hasyimiyah yang awalnya di Kufah menuju ke kota Baghdad. Anak-anakku semua, dari proses berdirinya dinasti Abbasiyah yang sudah Bu Al sampaikan itu, ada beberapa tokoh-tokoh penting yang menjadi pelopor berdirinya dinasti Abbasiyah. Siapa saja mereka anak-anakku? Ini merupakan pertanyaan yang diberikan oleh Bu Al untuk nomor yang ketiga. Sebutkan tokoh-tokoh yang berperan sangat penting dalam proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Untuk selanjutnya anakku, bagian yang ketiga yakni silsilah Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad, yakni sekitar tahun 132 sampai dengan 656 Hijriah atau pada kalender Masehi 750 sampai 1258 Masehi. Tampak pada gambar silsilah dari Daulah Abbasiyah. Anak-anakku semua, dinasti Abbasiyah dipimpin oleh 37 khalifah. Adapun gambar yang tampak dalam layar itu adalah gambar silsilah dari Daulah Abbasiyah. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah jelas tentang gambar silsilah dari Daulah Abbasiyah? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kalian harus bisa untuk menggambar silsilah dari Daulah Abbasiyah. Kalian tulis, gambarkanlah atau buatlah silsilah khalifah-khalifah dari dinasti Abbasiyah. Selanjutnya anak-anakku, jumlah khalifah-khalifah dari pemerintahan Daulah Abbasiyah secara keseluruhan berjumlah 37 khalifah. Dibagi sebagai berikut ini. Khalifah dari yang pertama sampai dengan khalifah yang ke-18 merupakan khalifah yang berasal dari keturunan Bani Abbas. Sedangkan khalifah yang ke-19 sampai dengan 26 merupakan khalifah dari Bani Buwayhi. Sedangkan khalifah yang ke-27 sampai dengan khalifah yang ke-37 merupakan khalifah yang berasal dari Bani Saljuk. Selanjutnya anak-anakku, periodisasi pemerintahan dari Daulah Abbasiyah
itu dibagi menjadi 5 periode. Adapun periode yang pertama, periode pengaruh Persia. Pengaruh periode Persia karena pada periode inilah kebijakan dari khalifah mendapatkan pengaruh yang sangat besar dari bangsa Persia. Yang kedua yakni periode yang kedua yang disebut dengan masa pengaruh Turki yang pertama. Periode yang ketiga disebut dengan masa pengaruh Persia yang kedua. Karena pada masa ini kekuasaan berada pada dinasti Buwayyid yang merupakan keturunan dari bangsa Persia. Periode yang keempat yakni disebut dengan masa pengaruh Turki yang kedua. Karena masa kekuasaan dinasti Abbasiyah inilah karena masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk yang merupakan keturunan dari bangsa Turki. Selanjutnya anak-anakku, dan yang terakhir periode yang kelima. Pada periode yang kelima disebut dengan masa khalifah yang bebas dari pengaruh dinasti yang lain. Akan tetapi anak-anakku, kekuasaan dari Daulah Abbasiyah hanya efektif di sekitar kota Baghdad saja. Nah, anak-anakku, tadi di awal Bu Al sudah menyampaikan bahwasanya Daulah Abbasiyah itu merupakan kelanjutan dari pemerintahan Daulah Umayyah. Lalu, jika kita membandingkan pemerintahan dari Daulah Umayyah dengan pemerintahan Daulah Abbasiyah, ternyata ada beberapa hal yang patut kita cermati. Yang pertama yaitu akibat perpindahan ibu kota negara yang awalnya berada di kota Damaskus kemudian berpindah ke kota Baghdad. Ternyata anak-anak membawa dampak, yakni semakin jauhnya pengaruh Arab Islam dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yang kedua, pengaruh yang sangat besar ditunjukkan oleh bangsa keturunan non-Arab. Dalam hal ini adalah keturunan bangsa Persia dan juga bangsa Turki. Perbedaan selanjutnya yang ketiga yakni munculnya jabatan yang baru. Jabatan baru yang merupakan jabatan baru yang membawahi beberapa departemen yang ada di pemerintahan Daulah Abbasiyah yang disebut dengan istilah wazir. Selanjutnya anak-anakku, di pemerintah Abbasiyah, pemerintahannya telah mengelola tentara khusus. Mereka dilatih agar menjadi tentara-tentara yang profesional. Ada beberapa tentara yang memang didatangkan dari negara-negara di sekitar yang didatangkan khusus dari negara-negara Turki, sehingga jelas bangsa Persia, bangsa Turki sangat berpengaruh dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pertanyaan selanjutnya yang harus kalian catat, jika kalian bandingkan pemerintahan dari dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah, apa saja yang menjadi ciri khas dari dinasti Abbasiyah? Selanjutnya anak-anakku, di bagian terakhir kita telah sampai faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan dari Daulah Abbasiyah. Anak-anakku, Daulah Abbasiyah telah memerintah kurang lebih 1,5 abad. Sehingga tepatnya pada tahun 750 Daulah Abbasiyah mengalami keruntuhan. Hal itu
disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor intern dan juga faktor ekstern. Kalian bisa mempelajarinya satu persatu. Jadi faktor intern ini berasal dari hubbud dunya, karena terlalu cintanya kepada dunia. Sedangkan yang kedua, terjadinya perebutan kekuasaan. Yang ketiga, adanya konflik keagamaan. Dan yang keempat, melamahnya jiwa patriotisme serta nasionalisme yang ada pada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Sedangkan faktor yang terakhir, yakni faktor ekstern yang menyebabkan keruntuhan dari Daulah Abbasiyah, yakni banyaknya muncul pemberontakan. Dan yang kedua, yakni adanya dominasi bangsa Turki dan juga bangsa Persia yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Bagaimana anak-anakku? Kita sudah sampai di penghujung waktu. Semua sudah Bu Al sampaikan dari bagian yang pertama sampai dengan bagian yang kelima. Pertanyaan selanjutnya, kalian harus mencatatnya. Sebutkan faktor-faktor intern, ekstern yang menyebabkan keruntuhan Daulah Abbasiyah. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, bagaimanakah proses berdirinya dinasti Abbasiyah? Kalian bisa menjelaskan sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Sedangkan pertanyaan yang terakhir, sebutkan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan dari Daulah Abbasiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan anak-anakku. Sampai berjumpa lagi. Anak-anakku sekalian, setelah kalian mengikuti video pembelajaran tadi, kalian mendapatkan 5 butir soal yang harus kalian selesaikan. Untuk itu, kalian pahami soal tersebut, kemudian kalian tulis jawabannya di selembar kertas. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengumpulkan di wali kelas kalian masing-masing. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudibuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ayo belajar sejarah. Dengan belajar sejarah bisa memperluas pandangan kita terhadap dunia, menjadikan sejarah sebagai sumber inspirasi dan guru kehidupan. Oke anak-anak, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.